Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Aceh Documentary. Ini udah lama kita jarang ya tayang podcast Aceh Documentary. Mungkin sibuk syuting dan produksi kita. Dan kali ini kita kembali hadir untuk kawan-kawan, terutama bagi penggiat film yang ada di Aceh atau yang ada di seluruh Indonesia. Nah, hari ini adalah hari yang malam ini malam yang sangat spesial, terutama bagi kita yang ada di Aceh ini. Sudah hadir bersama kita Pak Ketua Badan Perfilman Indonesia, Pak Gunawan Pangaru. Nah, beliau sudah ada di Aceh beberapa hari ini dan kami akan berbincang terkait buat apa Badan Perfilman ada di Indonesia. Nah, nanti kawan-kawan bisa menonton hasil berdiskusi dan perbincangan kami dengan Pak Gunawan. Assalamualaikum Pak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah gimana baik. Perasaan yang sampai ke Aceh? Wah, senang banget sebetulnya sih, senang sekali karena ya kemarin saya juga sampaikan ke teman-teman, sekali datang ke Aceh itu nagih, pengen balik lagi. Ini udah berapa kali ke Aceh? Ini ya beberapa kali lah. Nggak bisa ngitung jari lagi ya? Gitu. Oke. Ini beliau kemarin terpilih sebagai Ketua Badan Perfilman Indonesia yang ke-9 ya, kalau nggak salah ya? Enggak, yang ketiga. Yang ketiga. Oke, Beliau yang ketiga, hasil kongres kemarin di Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat BPI ini Badan Perfilman Indonesia. Pemerintah juga punya lembaga negara yang mengurus perfilman. Nah, BPI ini buat apa kemudian hadir di Indonesia? Ya, jadi gini, BPI itu didirikan atas amanat Undang-Undang Nomor 33 ya kan tahun 2009 tentang perfilman Indonesia. Nah, kenapa ada BPI? Sebetulnya di situ ada, di dalam undang-undang itu ada penggiat film, ada penggiat film yang non usaha, ada yang usaha. Nah, gitu. Nah, supaya penggiat film ini itu berfungsi dengan baik atau bekerja secara efektif, maka di salah satu pasal maka perlu dibentuk Badan Perfilman Indonesia sebagai integrator daripada penggiat-penggiat film ini. Jadi fungsi daripada BPI itu adalah memang salah satunya adalah dia harus menjadi integrator agar seluruh pemangku perfilman, stakeholders perfilman itu bisa terintegrasi. Sebetulnya itu kalau diterjemahkan pasalnya seperti itu. Nah, itu fungsi BPI, meskipun ada fungsi-fungsi lain harus menjalankan, memberikan penghargaan. Artinya ini ya jadi rumahnya filmmaker lah ya, untuk bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemerintah mungkin ya. Ya, rumahnya penggiat film. Penggiat film ya. Kayak Aceh Documentary. Nah, itu salah satu penggiat film ya, yang salah satu penggiat film stakeholders BPI. Gitu. Tapi kalau dilihat belakangan perkembangan film, terutama kawan-kawan komunitas ya, kemudian kan cukup banyak lahir. Mereka lahir mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa akan ada BPI dan tak pernah juga terpikirkan bahwa mereka akan melakukan sesuatu produksi film adalah kemudian mereka akan bergabung dengan BPI. Artinya kemudian bagaimana BPI menarik anak-anak ini nih. Ya. Sehingga dia berfungsi untuk, artinya ini anak-anak ini kemudian apakah akan ditarik menjadi sebuah karakteristik kita pelaku film lewat BPI ini? Ya, ini sebetulnya kan film itu seksi ya. Iya. Mungkin awalnya ini hobi gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita sadari lebih dari itu. Sebetulnya ini kan teman-teman penggiat film yang tersebar di seluruh Indonesia, ini ada kurang lebih ada 1.500-an gitu ya, penggiat film. Kalau menurut kami di BPI melihatnya bahwa ini sebetulnya patriot-patriot film. Patriot film gitu, yang dimana inilah penggiat-penggiat film ini yang sebetulnya sangat punya potensi untuk perkembangan industri perfilman kita. Karena itu kan tersebar di seluruh Indonesia kan.
Ada di mana-mana, mulai dari Aceh sampai Papua itu ada penggiat film gitu. Dan ini harusnya dilihat ya, harusnya kita lihat bahwa ini adalah potensi. Makanya saya bilang patriot film ini harusnya yang mengembangkan industri ini. Gitu sebetulnya. Jadi kalau bagaimana BPI melihatnya, ya itu potensi itu harus dioptimalkan. Tapi menarik juga patriot film. Dan Pak Gunawan juga sering muncul istilah-istilah aktivis film ya. Yes, ya. Film. Ini emang latar belakangnya pernah jadi aktivis dulu? Iya bukan. Artinya gini, kalau kita hanya sekedar bicara bahwa komunitas film, ya, itu seakan-akan itu semacam ya tempat kongko-kongko saja. Ya, artinya hobi, yang namanya komunitas gitu kan. Tetapi di bawah sadarnya itu kan sebetulnya sangat berfungsi, punya apa ya, kontribusi terhadap industri film di bawah sadar. Umpamanya Aceh Dokumenter itu setiap tahun menyelenggarakan festival, menyelenggarakan pemutaran film. Itu dengan sendirinya sebenarnya meningkatkan literasi daripada masyarakat. Dan itu akan melahirkan penonton-penonton yang loyal, cinta terhadap produk-produk film kita, ya, film-film nasional, dan itu menjadi penonton film. Nah itu kekuatan sebetulnya. Makanya saya bilang itu patriot, harus ya kalau lebih ini aktivis gitu lah. Dia sebagai tapi aktivis gitu. Kita kan identik dengan ini ya, sebuah kelompok yang berjuang untuk militansi. Militan ya. Nah, identiknya kan orang berjuang untuk orang-orang Ustadz Afin atau orang-orang lemah gitu. Ya. Pemanaan kan bisa luas, ya, kan? Ya, Tapi kebanyakan kita memahaminya seperti itu. Nah, kalau konsepnya misalnya hanya untuk sebatas advokasi, film mesti dijadikan ruang advokasi, terus bagaimana misalnya mengkoneksikan dengan iklim industri itu tadi? Ya, sangat. Dalam konteks aktivisme ini. Iya. Kalau dia kan akan beda, komunitas film, aktivis film, terus melahirkan aktivis film ini melahirkan patriot film, kan gitu kan? Ya kan. Nah, kalau sekedar komunitas, dia akan berhobi-hobi saja. Hari ini saya senang, besok yang nggak senang ya sudah, ya sudah, akhirnya komunitas nggak ada ini. Tapi kalau di aktivis, maka dia punya goals yang jelas. Dia akan hidup di situ. Ya. Akhirnya nanti bisa jadi profesi ya. Itu kan tingkatannya. Karena di BPI aja kan ada 4 unsur itu. Ada unsur pendidikan, unsur profesi, ada unsur usaha, terus ada penggiat film. Penggiat film ini kan yang selama ini kita sebutnya sebagai komunitas. Padahal itu dia penggiat film itu banyak sekali. Bahkan dia harus bisa melakukan banyak juga kegiatan-kegiatan usaha bisa dilakukan. Iya kan. Gitu. Tapi kalau dilihat misalnya nih pemerintah kan belakangan, ini saya lihat ini kemarin berapa 2 tahun lalu lah ada PEN ya, dana PEN. Terus sekarang sudah ada dana Indosiana. Artinya komunitas-komunitas itu bisa akses langsung dia ke pemerintah. Artinya ada proses pemberdayaan dari pemerintah. Nah, ini kan posisi BPI ini bagaimana melihat kondisi ini? Artinya kan BPI secara budgeting kan nggak seperti pemerintah lah kuatnya. Nggak punya duitnya, malah BPI nggak punya duit, nggak punya anggaran. Walaupun konsepnya ini sangat bagus untuk kita diikuti. Apalagi ini ada aktivisme patriot yang kemudian jadi sebuah profesi kan. Nah, kalau Pak Gunawan lihat ini arah yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan platform dana abadi itu, dana kesenian itu, kita akan menjadi sebuah proses yang akan menjadi filmmaker yang berprofesi atau hanya tetap bertahan dengan komunitas-komunitas, aktivis. Justru itu merespon itu selama itu masih memposisikan diri sebagai komunitas, artinya dekat-dekat dengan hobi saja, itu akan sulit mengakses itu hobi. Tapi kalau itu sebagai aktivis, jelas kontribusinya itu kan, atau profesi gitu kan. Karena kan mengakses dana-dana seperti itu kan, yang pertama kali dilihat perkumpulannya, tata kelolanya seperti apa.
dia bisa pertanggungjawabkan apa tidak, kan ada Berarti aturan-aturan. kemudian yang- harus mikir-mikir nih, jangan kalau untuk komunitas jangan dikasih dulu nih bantuannya gitu. Itu pasti, bukan artinya kalau Kalau dikasih nggak berjalan lagi nanti mereka. Ya, Karena ini hobi. ya kalau komunitas itu memposisikan dirinya sebagai hobi itu pasti berat, kan sulit. Satu tata kelolanya juga bisa dipertanyakan. Itu ada indikator nggak dari pemerintah ngelihat ini hanya sebatas hobi, ini nggak usah di. Harusnya ada. Nah, kalau menurut Pak Gunawan yang ngelihat itu. Makanya sekarang kan pertanyaan nih, kalau mau mengakses dana-dana itu kan harus ada legalitasnya. Iya, ya. Kalau udah legalitasnya artinya bukan hobi lagi dong. Ya, udah mau profesional. dari Kan industri, gitu. dari industri. Itu kan persyaratan mengakses bantuan ya, dana-dana stimulan kayak PEN kemarin, terus kemudian dana Indonesiana, terus LPDP itu kan persyaratannya harus ada Kalau legalitas. kita di Indonesia kan itu bisa aja jadi normatif. Artinya siapa aja bisa buat legalitas itu. Ya itu dari sisi administratif ya. Ya, administratif itu harus dilengkapi. Mungkin harus ada proses evaluasi mungkin. Nah itu harusnya memang ada evaluasi lagi setelah mendapatkan dana ini, kegiatannya seperti apa, terus kontribusinya sesuai dengan apa yang kita harapkan apa tidak gitu. Karena saya ngelihat nih, komunitas ini kan dia hadir karena keterbatasan ya. Dia nggak punya alat, terus mereka ngumpul, terus saling pinjam-meminjam lah gitu. Artinya mereka bukan problem, lahirnya memang nggak ada problem dia. Ya nggak ada problem karena hobi itu biasanya tidak ada problem. Karena ngatasin itu. Selama hobi itu nggak ada problem. Iya nggak ada. Ya lagi seneng ya kerjain, ya gitu nggak apa. Tapi kalau itu dijadikan profesi, dijadikan satu tujuan yang itu pasti artinya. Makanya saya lebih senang sekarang menyebutnya penggiat film atau aktivis film. Ini ada perbedaan nggak penggiat sama aktivis? Ya kalau menurut saya sih ada kelas-kelas mungkin. Ya tinggal lagi ininya aja, itu kan persoalan konotasinya aja kan. Ya. Mungkin Tapi ini kalau apa namanya si aktivis ini masih tataran film jadikan sebagai media advokasi, kemudian jadi patriot, kemudian endingnya adalah dia aktivis, profesi. Ya. Alurnya mungkin gitu ya, proses perkembangannya ya. Ya, tetapi yang jelas bahwa itu tidak hanya apa yang dia lakukan itu tidak hanya sekedar hobi, itu yang paling penting. Karena pada saat itu yang dilakukan itu hanya sekedar hobi, ya itu yang nggak akan bergerak gitu. Nah ini kita akan jalan kemana nih, maksudnya film di Indonesia ya, dengan adanya apa namanya berbagai macam program pemerintah, terutama dari PI sendiri. Ini kita goalnya ini mau kemana nih? Apakah kita akan selalu berkutat bahwa kita belum menemukan karakter kita, belum menemukan penonton yang suka dengan film gaya kita? Ya problem kita sebetulnya satu, negara belum punya master plan. Master plan tentang film ini mau diapakan. Gitu. Bahkan saya juga masih curiga gitu bahwa negara belum tahu tujuan film yang sebenarnya itu apa, perfilman ini. Nah itu sebabnya kenapa kita mencoba di BPI, karena apapun namanya, BPI ini memang adalah tugasnya adalah bagaimana mengembangkan perfilman Indonesia, perfilman nasional kita, bagaimana menumbuh kembangkan ya, mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki, yang sekarang di seluruh Indonesia bergiat gitu ya, teman-teman itu melakukan kegiatan-kegiatan perfilm itu dengan sangat militan menurut saya. Ya, teman-teman kalau nggak militan nggak mungkin bisa kemarin bikin Aceh Film Festival. Karena masih ada ini, walaupun 30% hobinya. Ya itu dia. Hobi itu nggak boleh hilang juga. Ya jadi gini, itu persoalannya bukan hobi nggak hilang, passion kita di situ nggak. Passionnya. Itu yang penting. Berarti sudah ini, aruhnya udah dapat. Ya, passion kita di situ apa enggak? Gitu. Kalau passion kita di situ, itu biasanya nggak akan berhenti gitu. Ya kan? Tapi kalau hobi aja bisa, hobi itu bisa pindah.
Seperti kalau dalam Saya dalam agama itu ada makam-makam. Iya, hari ini saya hobi mancing, besok saya bisa hobinya beda. Ya. Nggak tergantung yang narik juga kan. Tapi kalau passion kita di situ, itu biasanya itu. Tapi tadi saya mau ngomongin soal master plan. Ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Bahwa kita belum punya arah perfilman kita tuh mau kemana. Sehingga potensi-potensi yang tadinya penggiat-penggiat film ini yang harusnya didorong menjadi patriot-patriot film sehingga ini bisa mengembangkan industri ini itu tidak bisa dilakukan. Capaiannya jadi nggak dapet gitu loh. Gitu. Nah, ini penting sebetulnya. Penting banget gitu. Makanya perlu ada namanya rancangan induk perfilman, ya, rancangan induk perfilman nasional kita. Itu yang mau digagas atau masih? Ya itu harus ada supaya kita tahu jangka pendek apa yang harus kita capai, jangka panjang harus kita capai gitu. Umpamanya 10 tahun ke depan seperti apa sih harapan kita industri ini? Berarti kita ini BPI juga harus masuk mengawal sampai gini ya. RPJP ya? Oh iya. Kami itu turunannya kan, turunan dari RIPN ya. RIPN, RPJ, terus sehingga semua pengambil stakeholder, pengambil kebijakan itu tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang aja kan umpamanya undang-undang perfilman kita dengan undang-undang otonomi daerah kita kan udah bertolak belakang, nggak harmonis gitu kan. Nah dengan adanya itu kan ini bisa lebih, dan saya pikir banyak pemerintah daerah yang ingin juga mengembangkan perfilman nasional, tetapi kan cantolannya nggak punya. Tapi kalau dilihat misalnya ini apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini kan dengan lewat dana Indonesia, artinya pemerintah pusat ini kan udah punya, saya rasa punya lah setidaknya, kalau nggak ngapain ada dana abadi itu akan dibawa kemana sampai tahun kapan, setidaknya punya lah. Dana abadi itu untuk kebudayaan, bukan untuk film. Salah satunya kan film. Ya, bagian. Film bagian. Ya, tapi di undang-undang pemajuan kebudayaan nggak ada menyebut film. Oh, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, satu pasal pun tidak ada, satu ayat pun tidak ada menyebut tentang film. Jadi boleh ya boleh tidak dong. Kalau ataupun tiba-tiba dana abadi kebudayaan itu ada sedikit didistribusikan ke penggiat film, ya itu berarti film bukan ini ya masih sama dengan seni-seni lain ya. Dia tidak, kalau saya pinjam ini ya siapa Profesor Bambang Sugiharto, kalau beliau bilang kan gini, film ini kan primadona seni ya. Artinya semua unsur seni ada di situ. Lokomotif ya. Ya. Film itu lokomotif. Artinya bukan kita harus prioritaskan seni, Ya, karena enggak. kita di sini. Artinya lewat film kan proses pembentukan karakter tuh lebih efektif kalau dilihat masyarakat. Ya itu kalau dilihat sebagai membaca. film sebagai alat komunikasi. Pada saat film dilihat sebagai alat komunikasi, maka dia fungsinya kuat sekali di dalam mempengaruhi perilaku orang apa dan segala macam itu. Kalau pemerintah kan ke situ sebenarnya. Ya, selain untuk mendukung problem ini ekonomi ya. Kalau ya, tapi itu kan kalau melihat situ kan konsekuensinya ada. Ya dong. Kalau melihat itu ya tuntas harusnya gitu. Nah, ini master plan yang Pak Gun maksudnya kayak apa misalnya kalau punya gagasan Pak Gun ini jangka panjang kita ini master plan-nya film Indonesia ini. Master plan. Nah, master plan-nya ini, gagasan master plan-nya Oke, ini. gagasan master plan-nya gini. Sekarang penggiat film di seluruh Indonesia udah menyebar dari Sabang sampai Merauke itu ada tuh. Ada itu. Nggak ada daerah yang semua orang bisa buat film sekarang. Semua. Bahkan sekarang kalau lihat dunia pendidikan dulu hanya satu perguruan tinggi punya pendidikan film. Sekarang udah banyak tersebar di seluruh Indonesia, ada 20 lebih. SMK dulu nggak ada jurusan film, adanya broadcast, adanya multimedia. Sekarang ada khusus jurusan film. Itu dari sisi pendidikan. Kursus di mana-mana tentang perfilman banyak sekali menyebar gitu. Kemudian dulu asosiasi profesi hanya ada satu, namanya KFT. Sekarang banyak, ada 17. Gitu ya.
Terus pengusaha film banyak sekali. Dulu ada asosiasi usaha film, produser film cuma ada satu. Sekarang ada 3, ada 2. Terus ada yang sebagai profesi, ada 2 yang sebagai usaha. Penggiat film seluruh Indonesia ada 1.500 lebih, banyak banget kan. Nah ini kan yang harus di potensi-potensi ini yang harus dirawat untuk mengembangkan perfilman nasional kita. Karena penonton kan nggak hanya di salah satu tempat, penonton kan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Berarti prosesnya itu harus ini ya, kemana? Berarti kalau kita menyuarain ke legislatif lah ya. Itu hal-hal itu udah pernah. Ya undang-undangnya, undang-undang perfilman itu harus dirubah, kan undang-undang itu tidak lagi relevan dengan perkembangan sekarang, bahwa banyak sekali harus diperbaiki gitu ya. Dan memang itu lagi sedang kita usahakan untuk bagaimana banyak undang-undang, ada 38 perundang-undangan yang lagi sedang kita analisa sekarang yang terkait dengan perfilman yang tidak harmonis, dan bahkan ada sebetulnya beberapa undang-undang yang harusnya kita gunakan, kayak undang-undang persaingan usaha. Itu kan ada, itu cukup bagus, bisa dipakai itu untuk undang-undang persaingan usaha. Ada undang-undang pornografi, ya kan, yang sekarang kemarin rame soal kekerasan seksual gitu kan, ada undang-undangnya. Terus apa lagi? Undang-undang ketenagakerjaan, ya kan, tentang bagaimana Omnibus Law. Nah yang bermasalah kan sekarang ini, kalau kita ngomongin industri perfilman kita, belum ada yang mengatur hubungan industrial. Sampai sekarang nggak ada. Terus bagaimana belakangan di jalan-jalan? Nah ini dia, makanya di industri perfilman kita kan sulit sekali untuk dapatkan jaminan sosial, mana ada. Mengakses asuransi mana bisa. BPJS ya susah Padahal pajak dari film lumayan gede lah ya. Oh gede, justru itu makanya kalau negara ini memang berpihak, serius mau mengurusi film, dengan tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat, baik spiritual, material, sosial, maka industri ini sebetulnya kita bisa bangun melalui pajak tontonan. Mungkin ini pemerintah kita itu suka buat film, tapi nggak suka uang film mungkin. Justru sebetulnya justru potensi industri ini cukup besar gitu ya. Sekarang kita market share kita aja udah 61%, udah di atas film import gitu kan. Nah kalau itu peluang besar ya. Kalau itu kita optimalkan, kita dorong masyarakat film seluruh Indonesia yang bergiat film ini untuk terus mempertahankan penonton itu, ya bahkan kalau bisa mendorong, menambah lagi potensi penonton itu, ya itu cukup menjanjikan untuk kontribusi perfilman kita untuk PDB gitu sebetulnya. Nah ini kalau bicara industri kan kawan-kawan komunitas ini kayaknya akan mundur nih berbicara industri, artinya kesiapan ya, kesiapan mental, terus alat produksi segala macam. Ini kondisi komunitas kita yang ada di daerah-daerah. Nah untuk bersaing dengan industri-industri besar yang ada di Jakarta atau beberapa provinsi lain. Ya itu makanya tadi kan saya mencoba memberikan ada kamar, ada kamar pendidikan, ada kamar profesi ya, ada kamar usaha, ada kamar penggiat film. Nah teman-teman ini kan ada di penggiat film yang tadi yang dimaksud kan, bukan berarti nggak kenapa mesti ngeper, itu justru punya fungsi yang cukup besar dibanding yang lain gitu lah. Ya kan, kalau teman-teman ini terus bergiat nggak perlu mikir soal alat apa segala macam. Kegiatannya terus saja dilakukan dengan terukur, bagaimana meningkatkan penonton-penonton, menambah penonton-penonton yang loyal melalui kegiatan-kegiatannya. Itu kontribusinya cukup besar terhadap industri. Gitu. Dan itu kekuatan di dalam diri kita. Nah, kalau bicara tentang bagaimana kita bisa berdaulat lewat ini, penggiat-penggiat film ini kita bisa berdaulat. Yang akan mendistribusikan penonton. Iya, kita bisa menentukan nasib diri kita sendiri. Kalau yang sekarang ini kan nggak bisa. Jadi kalau ada kita 300 juta lebih ini, 100 juta kita udah. Ya nggak usah ini. 50 juta aja itu atau Nah sekarang kalau mau hitung-hitungan ekonominya kan gampang banget.
kita bisa bina, tahu nggak 10 juta penonton aja kita punya penonton. 10 juta 10 juta penonton yang loyal. Kali 40.000. Nah, 40.000. Artinya ada berapa? Berapa miliar di situ? Itu udah puluhan miliar. Ya, gitu. Artinya, nah tinggal dan kita akhirnya juga akan meningkatkan kualitas produksi karena kita berani membiayai produksi itu lebih mahal dari lebih mahal dari yang ada sekarang gitu. Kalau sekarang biaya produksi itu kita menganggap 10 miliar itu udah wah mahal banget tuh. Itu kalau udah punya penonton 10 juta ya berani lah. Itu kok bisa tuh dari berapa? Sekarang kita 60% ya. 61. 61 artinya hampir berapa ya? 100% naik ya. Ya. Kalah. Ya itu banyak variabel ya. Variabel ya. Banyak variabel, ada kemungkinan karena memang film impor juga nggak ada yang sedang lagi tidak ada yang bagus. Makanya kita tunggu nih. Ntar lagi, ini kan film impor banyak yang masuk nih. Ini udah mulai yang bagus-bagus nih. Nah, itu mempengaruhi tidak? Nah, kita kuat nggak gitu. Nah, sebetulnya ini peluang buat kita untuk belajar gitu lah. Berarti selama ini penonton kita nggak ada pilihan lain, nggak juga ya? Bisa jadi, ya. bisa jadi setelah pandemi, ya kan, yang ada di bioskop itu hanya film Indonesia, ya kan, terus film import sedikit, sehingga kita menguasai pasar kan gitu, bisa saja. Nah ini makanya perlu kita analisa lagi. Kalau itu memang terjadi, maka kita harus punya strategi untuk bisa mempertahankan itu. Nah, problem di kita apa tuh yang kemudian misalnya orang lebih banyak suka film impor lah, misalnya sebelum ini ya, sebelum pandemi kan banyak impor nih. Artinya kan nggak suka film kita. Ada problem berarti di proses di kita ini. Kualitas filmnya kah? Bukan, itu persoalan literasi sih sebetulnya. Literasi. Kalau kita lihat kualitas teknis ya, udah selesai lah. Kita, kalau kualitas teknis udah selesai kita. ya udah bisa bersaing lah gitu ya. Nah, itu harus ada kajian lah gitu untuk mencoba melihat. Makanya sebetulnya momentum setelah pandemi ini tiba-tiba kita melejit 61% gitu. Ini apa yang terjadi? Kenapa gitu? Ya kan variabel-variabel yang mana yang sangat mendominasi keberhasilan itu? Sementara ini karena pandemi aja dulu ya. Ya satu sebenarnya ada variabelnya mungkin karena memang kalau kita lihat film luar itu sedikit ya. Tapi bukan tidak ada beberapa juga film luar yang tadinya dijagokan ternyata nggak sukses juga. Film luar ada gitu. Tapi itu kan perlu ada kajian dan itu momentum yang menurut saya harus betul-betul dilakukan kajian sehingga ternyata kita mencapai 61% itu karena ini. Nah itu yang harus kita perkuat gitu. Atau kalau kita melihat bioskop jangan-jangan di OTT justru film luar negeri yang ya OTT kasusnya beda lagi itu. Karena itu punya penonton yang berbeda. Iya. Itu karakter penontonnya beda sekali. Artinya kan ini udah lari ke OTT karena pandemi itu tadi. Kalau dulu ya, kalau tapi bioskop kan jadi beda. Itu nggak bisa menjadi satu apa namanya? Karena itu punya karakter yang berbeda. Penonton di handphone, di laptop, sama nonton dengan layar lebar kan berbeda sekali. Kan punya pengalaman, experience-nya kan beda. Gitu. Artinya dengan banyak-banyak platform kan bisa mempengaruhi juga orang. Ya ada mungkin dulu juga pernah kan kecurigaan kita, wah bioskop mati nih gara-gara TV, enggak juga. Enggak juga, ternyata lebih banyak malah juga. Kita lebih untung gitu. Wah, dulu kan orang curiganya gitu, bioskop mati nih. TV lama-lama orang bosan juga. Ternyata enggak juga. Sekarang orang, OTT pada bermunculan, bioskop mati. Ya kita nggak tahu juga, belum tentu. Nah, karena punya karakter yang berbeda. Nah, kondisi kayak ini kan peluang besar nih. Artinya ini kalau nggak dirawat, bisa saja 60% ini akan turun lagi. Itu persoalannya, itu yang harus kita cari. Itu sebabnya apa kita capaiannya itu yang harus kita cari. Kalau kita sudah tahu, itu harus dipertahankan, jangan sampai ya ini cuman apa ya, angin lewat aja. Tapi kan kalau regulasi kita kan fair lah, artinya walaupun film impor, film lokal kan fair ya proses persaingannya. Ya itu kan masuk ke persaingan usaha, memang nggak bisa secara distribusinya juga nggak mengganggu satu sama lain. Artinya ini kembali kepada si pemilih kan, si penonton. Ya sebetulnya kalau menurut saya nih, saya nggak tahu.
Kalau di dalam undang-undang kita sekarang kan masih ada proteksi sebetulnya. Oke. Ya. Ada proteksi 60% itu muatan lokal. Ya. Itu ada untung, ada ruginya. Gitu. Di saat kita masih belum sanggup, ya, itu ada ruginya. Karena tiba-tiba kita menuntut sesuatu di mana kualitas dan kemampuan bersaingnya sedikit, karena diprotek akhirnya dipaksa untuk akhirnya kita manja. Nggak bisa meningkatkan kualitas. Nah, tapi kalau itu dilepas, ya bersaing aja. Kita akhirnya kan terus beda. Sama seperti gini, saya mengambil analog gini. Banyak keluarga yang mengajarkan anaknya itu berenang itu langsung dikasih persoalan. Langsung dicemplungin aja. Sehingga dia bisa survive. Studi kasus gitu. Iya kan? Suruh pecahin sebuah masalah gitu. Langsung dia bisa mencari jalan bagaimana dia bisa survive. Tapi sampai sekarang kan di Indonesia ini masih terkenal horor. Iya. Itu kan juga suka kayak gitu mungkin masyarakat kita. Tapi itu kan pada umumnya kan kita selalu begitu. Mana yang lagi sedang ngetren, ya kan, kita ngikut, itu kan begitu. Kan kalau dilihat Indonesia ini kan cukup beragam dari Sabang sampai Merauke. Bisa nggak film ini menjadi sebuah jembatan untuk mempererat keakraban kekeluargaan kita Indonesia ini lewat film nih? Oke, saya sampaikan. Pak Marjono itu selalu ini saya sampaikan, selalu di mana-mana saya sampaikan. Kalau bicara itu kan persoalan wawasan Nusantara. Iya. Oke. Kalau mau bicara wawasan Nusantara itu lewat film itu dahsyat. Nah, kalau mau bicara wawasan Nusantara lewat film, maka yang tadi itu penggiat-penggiat film ini yang harus diberdayakan. Ya kan? Tapi lewat master plan itu tadi kalau nggak ada ya, master plan harus ada master plan sehingga baik bagaimana menumbuh kembangkan masyarakat penggiat film ini karena kan harus terus berkegiatan kan. Nah, untuk terus berkegiatan kan perlu ada pelurunya kan. Berarti ini tiap provinsi itu harus kirim filmnya masing-masing. Ya bisa macam-macam tergantung kemampuan masing-masing. Karena setiap daerah itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin masyarakatnya penggiat filmnya karakternya dia betul-betul ini terhadap film-film dokumenter. Ada juga mungkin fiksi atau apa segala macam. Punya kekuatan yang berbeda-beda. Berarti kalau mengarahkan ke tergantung literasinya ya. Kalau kita arahin misalnya lewat film untuk menciptakan persatuan dan kesatuan ini kayaknya lebih efektif Masa Soeharto. Masa Soeharto lah ya. Oh iya. Karena masa itu kan dia paham betul fungsi film. Fungsi film itu adalah alat komunikasi yang kita seringkali menerjemahkan secara ini bahwa itu alat propaganda. Ya namanya alat komunikasi dia menjadi alat propaganda. Bisa jadi apapun. Alat. Ya makanya ada film iklan itu kan propaganda. Iklannya propaganda agar kita mau beli barang itu kan. Itu film difungsikan sebagai itu dan itu bagus. Negara harusnya memang paham itu, mengerti itu. Padahal itu bisa dua ya, sambil nyelam minum air, bisa menciptakan konsep nasionalisme, yang kedua industri ekonomi berputar deh. Ya, tidak perlu dari sisi kan? ekonomi. Tadi itu kontribusi terhadap PDB cukup besar. Kalau selama ini yang dihitung hanya bioskop, nah kan harusnya dihitung TV, OTT, ya kan? Itu kan penghasil pajak semua itu. Nah, TV aja sekarang itu masih tinggi, penonton TV kita itu masih 37%. Film cuma 7% kecil. Bioskop ya? Bioskop. Tapi di TV itu masih paling tinggi 30. Terus kemudian ada OTT, terus film segala macam. Nah, kalau ini harapan Pak Gunawan terhadap komunitas ya, sebenarnya bukan hanya di Aceh, seluruh Indonesia. Indonesia nih, harapannya nih melihat kan saya lihat Pak Gunawan ini punya pandangan ini ya sangat positif ya, artinya sangat yakin bahwa lewat komunitas ini kita akan lahir banyak penonton lah gitu. Satu. Penggiat film ya, komunitas ini harus sadar betul bahwa dia punya kontribusi terhadap perkembangan industri film kita. Kontribusinya dia bisa melahirkan
menciptakan penonton-penonton loyal. Kedua, dia bisa menciptakan film-film yang berkualitas. Oke. Ya kan? Artinya yang memiliki nilai-nilai budaya ya, local wisdomnya itu, karena dia yang paling tahu kan daerahnya. Itu. Terus kemudian di sini juga bisa tercipta sumber daya manusia perfilman kita yang memiliki karakter. Karena dia berangkat dengan latar belakang yang sangat tidak langsung masuk ke dalam dunia gelap industri ini, ya kan, sehingga dia punya karakter. Itu sebetulnya 3 itu. Harapannya adalah teman-teman penggiat film ini melahirkan filmmaker yang memiliki karakter. Nah itu yang saya maksud patriot film nantinya tuh, ya kan? Bagaimana film-filmnya itu lahir, di mana film itu menjadi kebanggaan kita. Gitu. Kebanggaan kayak gini, bahwa kalau kita nonton film itu, kita bangga menjadi orang Indonesia. Iya kan? Itu konsep patriot. Itu konsep patriot. Ya, konsep patriot. Oke, Dan ini konsep patriot ini yang akan melahirkan nasionalisme dengan sendirinya. Ya toh? Dan ekonomi itu. Nah, ekonomi pasti. Ya. Itu ekonomi ngikut tuh. Karena nggak mungkin nation. Kalau perut masih lapar nggak kan mungkin. nation juga nggak berfungsi. Ya. Ya. Makanya tujuan perfilman kita itu kesejahteraan. Oke, ya. Ya kan? Selain hiburan, kesejahteraan dan pendidikan. Kesejahteraan. Itu harus dipahami oleh negara sehingga membangun perfilman kita ini betul-betul harus yang sekarang yang terjadi kan, kita katanya membangun industri ini, itu semuanya sporadis, nggak terukur. Kalau bahasa kasarnya buset, Nggak terukur, nggak bisa mengukurnya keberhasilannya di mana, nggak bisa mengukur. Oke. Gitu, saya berani taruhan itu. Siapa yang bisa mengukur keberhasilan perfilman kita sekarang? Akibat dari apa? Usaha siapa? Nggak ada. Karena nggak ada perencanaan. Orang gimana mau mengukur, tahu mau kemana aja tidak? Nggak ada standar, nggak tahu. Lo nggak mau tahu bagaimana mengukur saya berhasil? Oh tujuannya belum tahu gitu loh. Itu logika yang sangat sederhana gitu. Sehingga perlu ada goals-nya ini mau kemana nih kita nih. Tahun sekian harus capaiannya apa? Itu harus. Sehingga kita mengevaluasinya juga mengukurnya jelas. Artinya PDI harus menyampaikan itu ke pemerintah. Yang minimal gagasan BPI itu, maksudnya? BPI. Ya sudah. Rumah. Ya. Anak-anak itu memang apapun, ya itu tugas kita untuk bagaimana mengembangkan film, caranya bagaimana berdasarkan apa yang kita lihat. Seperti saya ke Aceh gitu kan, ngobrol sama teman-teman, tahu kan persoalannya ini, persoalannya ini, ini yang harus dilakukan sebaiknya begini kalau persoalan. Karena setiap daerah itu pasti beda-beda. Meskipun secara umum ada, ya. Secara umum persamaan ada, tetapi karena punya karakter yang berbeda-beda, mensikapinya ya pasti juga ininya berbeda ya. Treatmentnya berbeda gitu. Tapi insya Allah lah kalau dilihat dari prosesnya sekarang udah kelihatan kita bakalan menemuin tujuan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak Pak Siap. sudah hadir bersama kita. Oke kawan-kawan semua, inilah diskusi kita dengan Ketua Badan Perfilman Indonesia. Kita harus tahu semua bahwa film, kalau kita di Aceh, jika nyawang Mbak Ujung maka kita akan terempak sebuah film. Film bukan hanya sebatas hiburan, tapi juga dia punya spiritual di dalamnya dan juga ekonomi untuk kita bisa bertahan hidup di alam dunia ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.